Hai guys, salam jumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Ethereum. Ethereum yang seperti kita ketahui seolah-olah menjadi pendamping dari Bitcoin di berbagai exchange. Dalam jajaran urutan 5 besar cryptocurrency sendiri, Ethereum menduduki peringkat kedua setelah Bitcoin. Berikut penjelasannya. Ethereum adalah jaringan blockchain terdesentralisasi yang didukung oleh token Ether yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi, mendapatkan bunga atas kepemilikan mereka melalui staking, menggunakan dan menyimpan token non-fungible, memperdagangkan cryptocurrency, bermain game, menggunakan media sosial, dan lainnya. Saat ini merupakan blockchain proof of work, tetapi beralih ke proof of stake dengan Ethereum 2.0 untuk tujuan skalabilitas dan untuk pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Vitalik Buterin sebenarnya ikut menciptakan proyek untuk menjawab kekurangan Bitcoin. Buterin menerbitkan buku putih Ethereum pada tahun 2013, merinci kontrak pintar atau white paper, pernyataan jika maka otomatis dan tidak dapat diubah, memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Sementara pengembangan di app sudah ada di ruang blockchain, platform tidak dapat dioperasikan. Buterin bermaksud Ethereum untuk menyatukan mereka. Baginya, menyatukan cara di apps berjalan dan berinteraksi adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan adopsi. Dengan demikian, Ethereum 1.0 lahir. Anggap saja sebagai App Store Apple, satu ruang untuk puluhan ribu aplikasi yang berbeda, semua mematuhi aturan yang sama. Hanya aturan yang di-hardcode ke dalam jaringan dan ditegakkan secara mandiri, dengan pengembang yang dapat menegakkan aturan mereka sendiri di dalam di apps. Tidak ada pihak pusat seperti Apple yang mengubah dan menegakkan peraturan. Sebaliknya, kekuasaan ada di tangan orang-orang yang bertindak sebagai komunitas. Tentu saja membangun jaringan seperti itu tidak murah. Jadi, Buterin dan beberapa pendirinya seperti Gavin Wood, Jeffrey Wilk, Charles Hoskinson, Mihai Alesi, Anthony D'Orio, dan Emir Setrit mengadakan token presale untuk mengumpulkan senilai 18.439.086 US dollar di Ether, mendanai pengembangan Ethereum saat ini dan di masa depan. Kelompok ini juga mendirikan yayasan Ethereum di Swiss dengan misi untuk memelihara dan mengembangkan jaringan. Segera setelah itu, Buterin mengumumkan bahwa yayasan tersebut akan berjalan sebagai organisasi nirlaba. Dan hal ini yang menyebabkan beberapa developernya pergi. Seiring waktu, pengembang datang ke Ethereum dengan ide-ide terdesentralisasi mereka sendiri. Pada tahun 2016, para pengguna ini mendirikan The DAO, sebuah grup demokratis yang memberikan suara pada perubahan dan proposal jaringan. Organisasi ini didukung oleh kontrak cerdas atau smart contract dan menghindari kebutuhan akan CEO yang menggembar-gemborkan kekuasaan atas Ethereum. Sebaliknya, secara mayoritas perlu memilih perubahan agar mereka dapat diterapkan. Seperti Bitcoin, jaringan Ethereum ada di ribuan komputer di seluruh dunia, berkat pengguna yang berpartisipasi sebagai node, bukan sebagai server terpusat. Hal ini membuat jaringan terdesentralisasi dan sangat kebal terhadap serangan, dan akibatnya tidak dapat dimatikan. Jika satu komputer mati, itu tidak masalah karena ribuan lainnya menahan jaringan. Ethereum pada dasarnya adalah sistem tunggal terdesentralisasi yang menjalankan komputer yang disebut Ethereum Virtual Machine. Setiap node menyimpan salinan komputer itu. Artinya, setiap interaksi
harus diverifikasi sehingga setiap orang dapat memperbarui salinannya. Juga seperti Bitcoin, semua transaksi Ethereum sepenuhnya bersifat publik. Penambang menyiarkan blok yang sudah selesai ke seluruh jaringan, mengkonfirmasi perubahan, dan menambahkan blok ke salinan buku besar semua orang. Blok yang dikonfirmasi tidak dapat diubah, berfungsi sebagai riwayat sempurna dari semua transaksi jaringan. Tetapi, jika penambang dibayar untuk pekerjaan mereka, dari mana ETH itu berasal? Setiap transaksi disertai dengan biaya yang disebut gas, yang dibayarkan oleh pengguna yang memulai transaksi tersebut. Biaya itu dibayarkan kepada penambang yang memvalidasi transaksi, memberi insentif pada penambangan di masa depan, dan memastikan keamanan jaringan. Gas pada dasarnya berfungsi sebagai batas, membatasi jumlah tindakan yang dapat dilakukan pengguna per transaksi. Itu juga ada untuk mencegah spam jaringan. Keuangan terdesentralisasi bisa dibilang merupakan pencapaian terbesar jaringan Ethereum. Di apps yang dapat melakukan beberapa fungsi dalam ekosistem muncul sekitar 2019 hingga 2020 dan semakin populer dari hari ke hari. Semakin banyak di apps yang digunakan, semakin banyak jaringan Ethereum yang akan digunakan sebagai hasilnya. Demikian pembahasan tentang Ethereum. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di like dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan berbagai update informasi mengenai dunia kripto.